Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang bendo, yaitu unsur intrinsik cerita. Memahami unsur intrinsik cerita. Masih ingatkah kalian dengan unsur intrinsik cerita? Untuk mengulas kembali pemahaman kalian mengenal unsur intrinsik cerita. Pada kegiatan kali ini, kalian akan membaca sebuah cerita bertemakan bangga menjadi anak Indonesia. Ayo membaca. 1. Bacalah cerita berikut ini. Bangga berbahasa Indonesia oleh Fikri Hasanah Amhar. Aku pulang, sahut Andin ketika masuk ke dalam rumah. Ia baru saja tiba dari pulang sekolah. Wah, Andin sudah pulang. Ayo ganti baju lalu kita makan siang bersama ya, ajak Bunda dari dapur. Oke Bun. Andin bergegas ke arah kamarnya. Perutnya sudah mulai berbunyi. Bunda mulai menata meja makan untuk makan berdua bersama Andin. Ayah yang masih di kantor tentu saja tidak bisa ikut makan siang bersama. Tidak lama kemudian Andin datang. Seragamnya telah diganti dengan kaos dan celana. Keduanya pun mulai menyantap makan siang. By the way Bun, nanti Andin mau main ke rumah dia boleh? Andin bertanya saat makanannya sudah hampir habis. Kening Bunda menurut gaya bahasa Andin tidak biasanya. Boleh, tapi Andin pulangnya jangan terlalu sore ya, ucap ibu. Boleh saja Bun, Andin akan pulang sebelum petang, jawab Andin. Bunda bertambah heran mendengar jawaban Andin barusan. Andin kok bahasanya jadi lain sih? Tanya Bunda. Iya nih Bun, lagi musimnya di sekolah. Teman-teman Andin pakai bahasa gaul semua. Ucul kan Bun? Ucul? Bunda kembali bertanya. Iya Bun, ucul artinya lucu. Kan lucu didengar terus, Andin ikut-ikutan deh. Bunda berpikir sebentar sebelum kembali berbicara pada putrinya. Andin tahu Sumpah Pemuda gak? Kayaknya pernah dengar deh Bun. Disebut Pak Haris waktu pelajaran IPS. Tapi hanya sekilas disebutnya. Kenapa memang Bun? Jadi dahulu pemuda-pemuda di Indonesia memperjuangkan 3 hal sebagai semangat bersama yang menjadi pemersatu bangsa yang harus dimiliki para pemuda di Indonesia. 3 hal itu adalah mereka bertumpah darah satu tanah air Indonesia, bersumpah berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi untuk menyatukan dan bertekad memiliki bahasa persatuan itu sudah menjadi semangat para pemuda dari sebelum kemerdekaan. Wah, keren sekali dong Bun. Kalau begitu berarti bahasa Indonesia adalah bahasa yang diperjuangkan ya? Tanya Andin. Kalau menurut Andin sendiri bagaimana? Bunda balik bertanya. Kalau dari penjelasan Bunda sih iya Bun. Andin jadi merasa apa ya? Seperti tidak menghargai bahasa persatuan ini. Mana cuma ikut-ikutan teman di sekolah pula, ujar Andin. Ya, para pendahulu kita sekuat itu ingin bersatu, bahkan bahasa pun mereka sepakati. Sebagai bentuk penghargaan terhadap para pemuda yang dulu bersatu mendeklarasikan Sumpah Pemuda, berbahasa Indonesia dengan baik merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi harus bangga berbahasa Indonesia, ucap Bunda menjelaskan. Iya juga ya Bun, benar. Nanti aku cerita ke teman-temanku ya Bun, agar kita belajar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi, usul Andin. Sip, jagoan Bunda harus membawa semangat para pemuda Indonesia yang memperjuangkan semangat persatuan ya. Bahasa kita adalah ciri bangsa. Kalau Andin bangga berbahasa Indonesia, berarti Andin juga bangga menjadi anak Indonesia. Nanti disampaikan waktu main di rumah Tia ya, ucap Bunda. Beres Bun, jawab Andin. Andin pun pamit untuk main ke rumah Tia. Semoga teman-temannya juga semakin bangga berbahasa Indonesia, batinnya dalam hati. Nih. Kerjakan latihan ini ya. Ayo berdiskusi. Nah, mari kita belajar tentang unsur intrinsik cerita. Ayo mendengarkan. Pada cerita Bangga Berbahasa Indonesia terdapat unsur-unsur intrinsik cerita untuk memperkuat kembali pengetahuan kalian tentang
kalian mengenai unsur intrinsik cerita, simak penjelasan guru berikut. Kebahasaan. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah bagian di dalam cerita yang membentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur intrinsik dapat membantu kita mengenali dan memahami isi suatu cerita. Unsur intrinsik cerita terdiri atas beberapa hal berikut. 1. Tema. Tema adalah gagasan utama yang cerita yang ingin disampaikan penulis. Tema menghubungkan isi cerita secara keseluruhan dengan judulnya serta menampilkan persoalan utama dalam cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan bagian penting dalam sebuah cerita. Ketika membaca sebuah cerita, kalian pasti selalu mempertanyakan siapa tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh hasil rekaan di dalam cerita disebut tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita terbagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama biasanya akan muncul atau terlihat dan terlibat dalam berbagai bagian cerita. Adapun untuk menggambarkan setiap tokoh, biasanya penulis akan mendeskripsikannya secara fisik, perilaku, dan wataknya. Itulah yang disebut dengan penokohan. Jadi, penokohan adalah gambaran yang mengenai tokoh yang ada di dalam cerita. 3. Latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Latar akan memberikan efek nyata kepada pembaca dalam menggambarkan tempat, waktu, dan suasana cerita seolah-olah benar terjadi. 4. Alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang diceritakan penulis dari awal hingga akhir. Alur biasanya akan menggambarkan hubungan sebab akibat suatu peristiwa dalam cerita. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat biasanya akan disampaikan penulis pada puncak konflik atau akhir cerita dengan menyampaikan nasihat sesuai dengan tema. Selain itu, biasanya penulis juga akan menyampaikan amanat melalui tingkah laku atau masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Nah, ayo menulis. Baca 1. Bacalah sebuah cerita pendek dari internet, majalah, koran atau buku cerita yang ada di perpustakaan. 2. Tentukan unsur-unsur intrinsik cerita berikut. 3. Tuliskan unsur-unsur intrinsik cerita tersebut pada format berikut. Nah, kita sudah dulu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.